Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang belajar agama sebagai landasan etika dan pandangan hidup dalam membentuk karakter pribadi yang lebih baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Cucu Nur Cahyati, yang kedua ada Lulu Nur Afifah, yang ketiga ada Soraya Mardika, yang keempat ada saya sendiri, Stefani Sugiria, yang kelima ada Syaprida, yang keenam ada Melisa Zahara, yang ketujuh ada Muhammad Rizky Nugraha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran dan tugas tim. Yang pertama ada Cucu Nur Cahyati, menyiapkan konsumsi dan menyampaikan materi. Lalu selanjutnya ada Lulu Nur Afifah dan Soraya Mardika sebagai moderator, menyusun laporan dan menyiapkan konsumsi. Lalu saya sendiri, Stefani Sugiria, sebagai koordinator games dan editor video. Lalu selanjutnya ada Saprida sebagai koordinator games, editor video, graphic designer, dan kameramen. Lalu selanjutnya ada Melisa Zahara, bertugas dalam menyusun laporan dan menyampaikan materi. Lalu yang terakhir ada Muhammad Rizky Nugraha yang bertugas untuk menyampaikan materi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM telah sukses dilaksanakan pada Sabtu 3 Mei 2025, bertempat di MI Al-Mu'awanah Karawang. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh permasalahan sikap siswa-siswi yang semakin kompleks saat ini, dan dirancang khusus untuk menanamkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam diri mereka. Berikut adalah 5 poin ringkasan dari kegiatan PKM tersebut. Yang pertama ada penguatan fondasi agama dan akhlak. Artinya, kegiatan PKM ini secara spesifik berfokus pada penanaman nilai-nilai agama Islam yang kokoh sebagai fondasi utama dalam pembentukan etika dan moral siswa. Materi yang disampaikan meliputi akidah, ibadah, dan akhlak mulia sesuai ajaran Islam. Yang kedua, ada pembentukan karakter positif, jujur, dan bertanggung jawab. Program ini secara langsung bertujuan membantu siswa mengembangkan karakter positif, khususnya kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Selain itu, juga meliputi toleransi dan kepedulian sosial. Hal ini dicapai melalui pembahasan langsung tentang bagaimana ajaran agama dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, ada integrasi agama dalam kehidupan sehari-hari. PKM ini menekankan bahwa belajar agama bukan sekadar menghafal, melainkan sebagai panduan praktis dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Siswa diajak memahami relevansi ajaran agama dalam interaksi sosial, lingkungan, dan pengambilan keputusan, sehingga mampu mengatasi kompleksitas sikap. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kesadaran etika untuk pribadi lebih baik. Salah satu hasil krusial dari kegiatan ini adalah peningkatan kesadaran siswa akan pentingnya memiliki etika yang baik sebagai landasan dalam berinteraksi dengan sesama, orang tua, guru, dan masyarakat luas. Ini demi tercapainya pribadi yang lebih baik, jujur, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Mengapa belajar agama sebagai landasan etika dan pandangan hidup menjadi sangat penting dalam membangun karakter yang lebih baik? Belajar agama sebagai landasan etika dan pandangan hidup sangat penting dalam membentuk karakter pribadi yang lebih baik, terutama di era digital saat ini yang dipenuhi arus informasi tanpa filter dan seringkali minim nilai moral. Banyak remaja terjebak dalam budaya instan dan hedonistik, sehingga mengabaikan nilai kepedulian, tanggung jawab, dan empati. Dalam konteks ini, agama khususnya Islam sebagai pedoman hidup yang mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan amanah melalui adab yang mencakup hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Namun, sekadar teori saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan edukatif yang aplikatif dan menyentuh kesadaran, seperti ceramah inspiratif, diskusi, dan simulasi kehidupan nyata, agar peserta tidak hanya memahami, tetapi juga menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran agama yang terstruktur dan interaktif tidak hanya membentuk sikap spiritual, tetapi juga memberikan pondasi etika yang kokoh untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat, sehingga sangat relevan dalam menjawab tantangan moral generasi masa kini. Lokasi mitra ke kampus. MI Al-Mu'awanah Karawang berlokasi di Jatirasa Barat, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Berjarak 1,3 km dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus PSDKU Kabupaten Karawang, yang bisa ditempuh hanya dengan waktu 5 menit, seperti pada gambar yang tertera di samping. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan kegiatan apa saja yang sudah kami lakukan di MI Al-Mu'awanah Karawang. Diawali dengan sesi senam pagi. Senam pagi merupakan kegiatan yang dilakukan rutin di MI Al-Mu'awanah Karawang
dan kami di sini turut berpartisipasi agar menciptakan suasana yang lebih akrab dengan siswa-siswi MI Al-Muawanah Karawang. Selanjutnya masuk ke acara inti dengan diawali membaca doa dan perkenalan kami kepada siswa-siswi kelas 2 MI Al-Muawanah, begitupun sebaliknya. Siswa-siswi memperkenalkan diri kepada kami dengan menyebutkan nama, hobi, dan cita-cita. Selanjutnya kami menyampaikan materi mengenai adab dan etika terhadap Tuhan, orang tua, guru, teman, dan lingkungan sekitar. Setelah materi selesai, masuk ke sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini diharapkan dapat menciptakan rasa percaya diri dari siswa-siswi MI Al-Muawanah. Sebelum ke penutupan, kami mengadakan sesi games terlebih dahulu. Kami mengadakan sesi games ini untuk menciptakan suasana ceria dan menyenangkan. Terakhir, masuk ke sesi penutupan, ditutup dengan doa bersama dan pembagian hadiah kepada seluruh siswa-siswi kelas 2 MI Al-Muawanah Karawang. Demikian penyampaian dari saya mengenai kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh kelompok kami di MI Al-Muawanah Karawang. Selamat pagi teman-teman, saya dengan Melisa Zahara. Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, kita fokus pada beberapa iuran dan target capaian yang sudah direncanakan oleh kelompok kami. Garis besar pada target capaian kelompok kami yaitu yang pertama, luaran berupa publikasi artikel di media massa dan video pelaksanaan sudah berhasil kita capai sebagai dokumentasi dan promosi kegiatan. Itu merupakan hal yang pertama dari luaran dan target capaian kelompok kami. Kemudian yang kedua, pembuatan poster dan X-banner juga berhasil dilakukan sebagai media promosi untuk mendukung penyebaran informasi kegiatan ini. Selanjutnya, peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra baik yang non-produktif maupun produktif sudah tercapai sehingga memberikan manfaat nyata bagi mereka. Semua luaran dan target capaian ini menunjukkan bahwa program kita berjalan efektif dan memberikan dampak positif sesuai target. Lalu berdasarkan perhitungan pada grafik menampilkan data menunjukkan presentasi penggunaan anggaran di mana konsumsi snack mendapat porsi terbesar yaitu 46,2%, diikuti feedback sekolah sebesar 31,2% dan sisanya 22,6% digunakan untuk pembuatan X-banner sebagai media promosi kegiatan. Kemudian, berikut detail-detail dari target capaian kelompok kami. Pada tabel ini, kita bisa lihat jenis-jenis luaran dan target capaian yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, beserta indikator capaian dan status pencapaiannya. Yang pertama, publikasi ilmiah, yaitu jenis luaran berupa artikel di jurnal ilmiah. Indikatornya adalah jurnal, baik internasional maupun nasional. Statusnya belum tercapai karena proses penulisan dan review artikel ilmiah memang membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang ketat. Kedua, artikel proceeding. Artikel yang dimuat di proceeding seminar atau konferensi. Status juga belum tercapai karena belum ada kegiatan seminar atau konferensi yang bisa diikuti atau proses publikasinya belum selesai. 3. Artikel media massa, yaitu artikel di media cetak atau online. Status tercapai, yang artinya artikel kita sudah berhasil dipublikasikan di media massa sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan sosialisasi kegiatan. Keempat, video pelaksanaan, yaitu video dokumentasi kegiatan yang kami hasilkan. Status tercapai, video sudah dibuat sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan juga media promosi. Kemudian, yang kelima, keynote speaker atau narasumber utama dalam seminar atau workshop. Status belum tercapai karena kegiatan seminar khusus, kegiatan lanjutan, belum terlaksana atau belum ada undangan narasumber khusus. Yang keenam, pembicara tamu atau visiting lecturer atau pembicara tamu dari luar atau pembicara seorang dosen. Status belum tercapai karena belum ada kolaborasi dengan pihak eksternal yang diundang. 7. Kekayaan intelektual atau hak cipta dan lain-lain. Hak kekayaan intelektual seperti paten atau hak cipta. Status belum tercapai dikarenakan memerlukan proses yang panjang dan tidak semua kegiatan menghasilkan KI. 8. Buku ISBN. Penerbitan buku dengan ISBN, status belum tercapai dikarenakan hal ini membutuhkan kegiatan yang lebih besar dan membutuhkan waktu lama serta penerbitan resmi. 9. Poster dan X-banner. Media publikasi dalam bentuk poster dan X-banner statusnya tercapai, sudah dibuat sebagai media promosi kegiatan di lapangan. 10. Mitra non-produktif. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra yang belum produktif secara ekonomi statusnya tercapai. Artinya, mitra yang mendapatkan manfaat dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan. Dan terakhir, mitra produktif ekonomi. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra yang sudah produktif secara ekonomi, status tercapai menunjukkan hasil nyata dari kegiatan yang berdampak pada mitra produktif. Kemudian kita akan membahas anggaran kegiatan.
Berikutnya, garis besar terkait anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa komponen. Pertama, untuk bahan dan barang seperti kotak snack yang digunakan sebagai konsumsi peserta serta pembuatan ex-banner sebagai media promosi. Kedua, konsumsi berupa snack dengan nilai anggaran yang cukup signifikan untuk mendukung kenyamanan peserta selama acara. Terakhir, alokasi anggaran untuk feedback sekolah yang juga penting sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Total anggaran yang direncanakan sekitar 350.000. Kemudian, secara rinci, detail-detail dari anggaran kegiatan yang telah direncanakan dan dialokasikan yaitu yang pertama, kotak snack dengan volume sebanyak 25 kotak dengan harga satuan 1.000 dengan total 25.000. Snack ini untuk konsumsi ringan selama kegiatan, memastikan peserta tetap nyaman. 2. X-banner 60 x 160 cm, yaitu satu buah X-banner dengan harga 75.000. X-banner ini digunakan sebagai media promosi dan penanda acara di lokasi kegiatan. 3. Snack. Alokasi konsumsi snack secara umum sebesar 150.000. Snack tersebut diperuntukkan untuk peserta yang lebih banyak yang dibungkus rapi dengan kotak snack. Dan terakhir, feedback sekolah. Dana sebesar 100.000 dialokasikan sebagai tanda terima kasih dan bentuk apresiasi kepada pihak sekolah. Hal ini juga sebagai wujud feedback yang diberikan kepada sekolah atas kerjasama dan dukungan selama kegiatan berlangsung. Total anggaran keseluruhan adalah 350.000 yang sudah disusun secara terperinci untuk menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Singagraha. Seperti yang tertera di slide, inti dari hasil kegiatan kami di MI Al-Muawana Karawang adalah keberhasilan dalam menanamkan nilai-nilai agama sebagai landasan etika dan pandangan hidup siswa. Kami ingin menggarisbawahi bahwa keberhasilan ini sangat didukung oleh metode pembelajaran yang kami terapkan, yaitu metode yang interaktif dan partisipatif. Kami tidak hanya memberikan ceramah satu arah, tetapi mengajak siswa berpartisipasi aktif melalui sesi perkenalan yang menyenangkan, games edukatif, sesi tanya jawab terbuka, dan juga apresiasi melalui pembagian hadiah. Pendekatan ini terbukti efektif untuk menarik perhatian dan membuat siswa lebih mudah menyerap materi. Dampak nyata yang kami amati dari kegiatan ini adalah, dan ini adalah bagian yang paling penting, adalah adanya perubahan positif pada diri siswa. Kami melihat siswa menunjukkan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik terkait pentingnya bersikap jujur, memiliki tanggung jawab, dan mereka juga terlihat lebih percaya diri saat berinteraksi dan menjawab pertanyaan. Ini sejalan dengan latar belakang dan tujuan awal kegiatan kami yang tertuang di slide ringkasan kegiatan, di mana kita ingin membentuk karakter yang lebih baik di tengah kompleksitas permasalahan sikap dan arus informasi negatif saat ini. Kegiatan ini telah meletakkan fondasi awal yang kuat dan berkontribusi pada pembentukan karakter positif siswa. Meskipun hasil awal ini sangat menggembirakan, pembentukan karakter bukanlah proses instan, melainkan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan, seperti yang tertera di slide, agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin dan konsisten. Peran sekolah, guru, dan orang tua sangat krusial dalam menjaga momentum ini dan terus menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam keseharian siswa. Dengan konsistensi, kita dapat memastikan perkembangan karakter siswa dapat terus berlanjut dan berakar kuat di dalam diri mereka. Kami percaya dengan adanya fondasi agama dan etika yang kuat yang ditanamkan sejak dini melalui metode yang tepat, para siswa di MI Al-Muawana dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki integritas, moral yang baik, dan siap menjadi pribadi yang lebih baik serta berkontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Demikianlah kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kami laksanakan. Semoga hasil dan rekomendasi ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selanjutnya, kami siap jika ada pertanyaan.